Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rina Mariani. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Bandar Lampung. Mata pelajaran yang saya ampu adalah EPS. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu AN atau Asesmen Nasional dan apa itu AKM. Mungkinan masih ada guru-guru yang belum paham betul apa itu AKM dan apa itu AN. Baiklah, di sini ujian nasional atau UN telah diganti menjadi Asesmen Nasional atau disingkat dengan AN oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. AN nantinya dimulai pada 2021. Sekarang sudah dimulai. Kemudian bagi siswa dan guru tentu harus paham apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Di dalam asesmen nasional itu ada 3 instrumen, yakni asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian pengertian asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM, pengertiannya adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 komponen mendasar yang diukur di dalam AKM. Yang pertama, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Baik pada literasi membaca dan numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis atau sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep, serta pengetahuan yang telah dipelajari, kemudian keterampilan memilih serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan murid dapat menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM, kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar berupa literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka, kemudian kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian di sini ada perbedaan antara UN dan AKM. Perbedaan UN untuk jenjang penilaiannya sama, SMP, SMA, SMK, AKM juga sama. Kemudian level siswanya adalah untuk UN tingkat akhir, sedangkan AKM itu jenjang level siswanya itu kelas 5 SD, kemudian 8 SMP, dan kelas 9 opsionalnya ada 11, 12 opsional. Kemudian subjek siswanya yaitu sensus seluruh siswa, sedangkan AKM sensus sekolah dengan sampel siswa. Model soalnya pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA dan SMK, kemudian AKM-nya pilihan ganda, kemudian PGK, kemudian ada isian singkat, esai, dan soal interaktif. Periode tes per siswa untuk UN itu diadakan selama 4 hari, sedangkan AKM itu hanya 2 hari. Model pelaksanaan untuk UN itu semi online, sedangkan AKM itu full online atau supervisi utama. Metode penilaian UN menggunakan CBT, sedangkan AKM komputer adaptif, multistik adaptif, dan lain-lain. Kemudian perbedaan yang kedua tentang spesifikasi menilai infrasekolah. Untuk UN itu server sekolah atau komputer
clean dan BW atau lebih jelasnya. Untuk AKM itu server sekolah tidak perlu. Kemudian komponen asesmen nasional, ada AKM nasional, terdiri dari literasi dan numerasi, pesertanya adalah siswa. Kemudian survei karakter, itu ada aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila, pesertanya juga siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar, aspek terpilih dari model sekolah, yaitu guru, siswa, dan kepala sekolah. Nah, berikutnya adalah instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Ini respondennya terdiri dari 3, yaitu murid, guru, dan kepala sekolah. Untuk instrumen AKM literasi untuk murid, yaitu instrumennya itu AKM literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter. Untuk informasi untuk murid, yaitu informasinya hasil belajar kognitif dan hasil belajar sosial emosional. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah, instrumennya berupa survei lingkungan belajar, dan informasi yang diperoleh itu karakter siswa dan proses belajar. Jenis AKM numerasi dan literasi ada 3, yaitu AKM nasional, pesertanya ada kelas 5 SD, kemudian kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Mengukur kinerja atau mutu sekolah, kemudian administrasi terstandar. Yang kedua ada AKM kelas, terdiri dari awal SD sampai akhir SMA. Mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk teach at the right level, administrasi tidak terstandar. Dan yang ketiga adalah AKM sertifikasi, yaitu kelas 12, mengukur hasil belajar siswa dan administrasi terstandar. Sedangkan bentuk soal AKM yaitu ada berbentuk objektif, pilihan ganda hanya 1 jawaban benar, pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari 1, dan menjodohkan yaitu terdiri dari isian singkat, angka, nama benda yang sudah fix, dan yang terakhir adalah non-objektif atau esai. Komponen AKM ada numerasi dan literasi membaca. Untuk numerasi kontennya yaitu bilangan, pengukuran, geometri, data dan uncertainty, dan aljabar. Sedangkan untuk literasi membaca kontennya teks informasi dan teks sastra. Numerasi proses kognitifnya yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan untuk proses kognitif menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk konteks numerasi terdiri dari personal, sosial, kultural, dan saintifik. Untuk konteks literasi membaca terdiri dari personal, sosial, budaya, dan saintifik. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk guru-guru yang lain. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.